Kita tidak pernah tahu ya kapan musibah akan datang, tetapi rencana Tuhan dan skenario-nya itu berlaku ketika itu. Bagaimana sebuah doorbell bisa menyelamatkan kami dari kebakaran rumah? Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Cerita ini adalah kisah nyata yang mana kami sendirilah yang mengalaminya. Pada tanggal 21 Juni 2024, waktu itu sekitar pukul 2 dini hari, rumah depan kos kami terbakar. Cerita berawal dari doorbell yang berbunyi tanpa henti, yang mana umumnya jam 2 pagi dini hari semua orang sedang terlelap tidur dan tidak terkecuali kami. Bel terus berbunyi tanpa henti, membuat kami penasaran, siapa sih? Belum juga subuh, sudah bertamu. Dengan langkah yang tertatih karena masih dalam keadaan mengantuk, buka pintu kosku, berjalan menuju rumah tengah tanpa ada perasaan curiga apapun, dan ketika langkahku semakin dekat dengan pintu rumah tengah, suara doorbell terdengar semakin kencang, dan ketika aku membuka pintunya, api sudah mengelilingi ruangan, dan di depan mataku ada satu lemari kayu yang nyaris habis terbakar, dua tabung gas yang dalam keadaan terpasang, dan sepeda motorku yang sebagian sudah terbakar. Dengan panik, terseret motorku yang dalam keadaan terkunci setang, tanpa alas kaki dan tanpa pelindung apapun. Sesekali aku merasakan ada serpihan kayu yang terbakar jatuh mengenai tubuhku yang ada dalam pikiranku. Dengan sekuat tenaga, motorku harus diselamatkan. Rencana Tuhan memang benar-benar berlaku. Kita sebagai hambanya tidak bisa mengelaknya. Dan sebelum kejadian itu terjadi, saya berencana tidur di rumah orang tua. Dan tidak seperti biasanya, yang mana sepeda motorku kutaruh di depan kos belakang. Pada malam kejadian, karena kami pulang larut malam, kami masuk melalui pintu tengah dan kutaruhlah motorku di sana. Yang biasanya ibu yang punya rumah tidur di ruang tengah, pada waktu itu beliau sedang bermalam di rumah anaknya, dan pegawai seafood yang biasanya tidur di rumah depan pada waktu itu sedang pergi dan tidak ada di rumah. Jadi pada kejadian itu, di tempat kejadian hanya ada aku, istri, dan anak. Setelah motorku selamatkan, kemudian aku berlari ke arah istriku untuk meminta bantuan ke warga sekitar. Satu persatu pintu rumah warga kami ketuk. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran. Belum satu pun kami berhasil membangunkan warga. Kemudian kami berlari mengelilingi rumah warga sambil berteriak minta pertolongan. Akhirnya istriku berhasil membangunkan warga, kemudian kami dapat pertolongan, dan tidak lama damkar pun datang dan semua berlalu begitu cepat. Jadi itu cerita kami yang kemarin rumah kami kebakaran. Mungkin ya kalau doorbell itu tidak berbunyi, tidak konslet karena kabelnya terbakar kemudian mengeluarkan suara, kami tidak tahu ada kebakaran, kemungkinannya terjadi kami akan dibangunkan warga ketika rumah sudah ludes terbakar. Nah, dampak dari kejadian itu, satu ruangan terbakar, sebagian sepeda motorku juga ikut terbakar, dan luka melepuh di bagian telinga kanan, sebagian wajah, hidung, dan tangan. Oke, terima kasih yang masih di sini yang sedang menonton ceritaku. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari musibah, selalu dalam keadaan selamat, dan sampai jumpa.